Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan kontroversi jelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024. Sejumlah lembaga survei berlomba-lomba merilis hasil survei elektabilitas para pasangan calon dari berbagai daerah. Namun, gara-gara perbedaan ekstrim hasil survei Pilkada Jakarta antar lembaga survei, akhirnya dunia persurveian dibuat gaduh. Warga Jakarta pun jadi riuh. Hasil survei antar lembaga memang wajar berbeda tergantung pada metodologi yang digunakan dan juga berbagai faktor lainnya. Tapi jadi tidak wajar ketika ada sejumlah survei yang waktu pelaksanaan surveinya berdekatan, tapi hasilnya bagai langit dan bumi. Disitulah muncul tanda tanya besar di masyarakat. Kredibilitas lembaga survei pun jadi taruhan. Apakah ada lembaga survei yang mengabaikan metode ilmiah karena pesanan? Apakah publik masih bisa percaya pada lembaga-lembaga survei untuk memilih pemimpin daerah? Inilah kontroversi selengkapnya gara-gara survei bersama saya Zilvia Iskandar. Kalau surveinya bagus, jawabannya satu, teruslah bekerja sampai akhir waktu, jangan lengah. Kalau hasilnya kurang bagus seperti versi LSI, jawabannya juga sama, teruslah bekerja sampai akhir waktu. Jadi bagus nggak bagus, jawabannya sama. Yang kita butuhkan adalah terus berevaluasi. Ya urusan lembaga survei lah, bukan urusan saya. Yang paling penting saya sih kerja-kerja aja. Saya sama sekali, mohon maaf, nggak terlalu bergantung pada survei. Tapi survei itu buat saya kalau sebagai acuan aja. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Direktur Poltreking Indonesia, Mas Duri Amrawi. Selamat malam Mas Duri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada politikus dari Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Wassalamualaikum. Kemudian ada peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, sekaligus pakar politik. Ada Prof. Ikrar Nussabati. Prof. Ikrar, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua Persepi, Philip Vermonte. Mas Philip, selamat malam. Malam, terima kasih sudah hadir. Dan juga politikus PD Perjuangan Ciko Hakim. Bang Ciko, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak. Sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, saya akan memaparkan dulu. Apa sih duduk masalahnya yang membuat dunia persurveian kita ini gaduh? Coba kita simak dulu ya satu persatu. Bermula dari munculnya sejumlah survei, rilis survei terutama di wilayah Pilkada Jakarta yang memang lagi hot-hotnya di Jakarta ini karena persaingan sangat ketat. Ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil survei mereka dalam waktu yang berdekatan. Kita lihat satu persatu dari survei Poltreking. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Di survei Poltreking yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Oktober 2024, pasangan Ridwan Kamil Suswono unggul jauh dibandingkan dengan pasangan lainnya, 51,6%, sementara Dharma Kunwardana itu 3,9% dan Pram Rano 36,4%. Bagaimana dengan survei lainnya yang rilis waktunya hampir berdekatan dengan Poltreking, yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Di sini kalau kita lihat ternyata yang unggul adalah pasangan Pram Rano dengan angka 41,6%. Sementara Ridwan Kamil Suswono di urutan kedua 37,4%. Ada dua hasil survei yang berbeda. Satu mengunggulkan Pram Rano, yang satu lagi mengunggulkan Ridwan Suswono. Kemudian ada survei dari LSI Deni JA. Kita lihat periode surveinya untuk LSI Deni JA itu tanggal 16 sampai 22 Oktober. Jadi lumayan berdekatan. Ini rilis setelah survei Poltreking dan juga LSI. Di sini angkanya beda-beda tipis antara Ridwan Kamil Suswono 37,4% dengan Pram Rano 37,1%. Berikutnya ada survei dari Litbang Kompas yang juga rilis dalam kurang lebih minggu ini.
disebutkan bahwa yang unggul adalah Pram Rano dengan 38,3%, tapi bersaing cukup ketat dengan Ridwan Kamil Susono 34,6%. Dan terakhir ada survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI. Di sini yang unggul lagi-lagi adalah RK Suswono dengan 47,8%, sementara Pram Rano 38,0%. Untuk pasangan Dharma Kun hampir di semua survei menyatakan bahwa ada di peringkat terakhir. Nah, akhirnya hasil yang berbeda-beda ini menimbulkan kecurigaan publik, menimbulkan kegaduhan sampai akhirnya Dewan Etik dari Persepi selaku bisa kita bilang sebagai wasitnya lembaga-lembaga survei di Indonesia mengambil tindakan. Dari Dewan Etik Persepi itu kemudian memeriksa ada 2 lembaga survei yang hasil surveinya kontras sekali antara Poltreking dengan Lembaga Survei Indonesia. Dan inilah kesimpulan dan putusan dari Persepi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, dari Dewan Etik Persepi menyatakan bahwa Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah melakukan survei sesuai dengan SOP Standar Operasional Prosedur Survei Opini Publik. Yang kedua, Dewan Etik tidak bisa menilai. Jadi highlightnya itu adalah tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan oleh Poltreking itu dilaksanakan sesuai dengan SOP atau tidak, karena tidak adanya kepastian data. Data yang diserahkan oleh Poltreking itu ada 2 data set yang dinilai berbeda oleh Persepi sehingga tidak bisa dinilai dengan kesahihannya. Kita lihat poin ketiga. Poin ketiga, Dewan Etik mengatakan bahwa mereka tidak bisa tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik yang dilakukan oleh Poltreking karena tadi perbedaan 2 dataset atau database raw data mentah yang dikirimkan oleh Poltreking kepada Persepi. Data sampel valid yang ditunjukkan saat pemeriksaan Persepi itu sebesar 1.652 data. Sementara data yang disampaikan ke publik respondennya itu berjumlah 2.000 sampel. Jadi disinilah perbedaan-perbedaan. Pada akhirnya poin keempat kesimpulannya adalah Persepi atau Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada Poltreking ke depannya tidak lagi diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemeriksaan dari Persepi. Jadi bukan tidak boleh sama sekali ya mempublikasikan, tapi boleh asal sudah dengan persetujuan dari Dewan Etik Persepi. Sebagai dampaknya pemirsa, akhirnya Poltreking memutuskan untuk keluar dari Persepi. Tapi yang terbaru, kita sudah mendapatkan informasi bahwa bukan hanya Poltreking saja yang memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi, tapi ada 2 lembaga survei lainnya, yaitu Survei Parameter Politik Indonesia yang dipimpin oleh Adi Praitno, kemudian juga ada survei Voxpol yang ikut menyusul jejak dari Poltreking. Sehingga saya harus tanya dulu kepada Mas Philip, respons ketika sudah ada 3 lembaga survei sejauh ini dalam waktu berdekatan yang memutuskan keluar dari Persepi. Menimbulkan pertanyaan sekarang, apakah masalahnya justru di Persepi? Ya, terima kasih atas undangannya. Ini saya kira perlu beberapa hal yang dijelaskan, tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan. Terkait dengan keluarnya Poltreking, juga PPI dan Voxpol Indonesia, teman-teman di Poltreking menyatakan tidak bisa menerima hasil dari Dewan Etik, maka memutuskan keluar. Kalau PPI dalam suratnya ke pengurus menyatakan mereka keluar karena sedang restrukturisasi organisasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan proses-proses yang sedang terjadi ataupun dengan surveinya. Karena mereka menyatakan dalam suratnya bahwa sedang restrukturisasi dan sedang menghitung ulang langkah lembaga itu ke depan. Voxpol tidak menyebutkan alasan apa-apa selain menyatakan bahwa mereka akan keluar. Hanya mungkin harus saya sampaikan di sini, dari pembicaraan dengan teman-teman di Persepi, juga termasuk dengan teman-teman Poltreking yang antara lain menyatakan bahwa PPI misalnya juga harusnya diaudit oleh Dewan Etik. Gitu. Saya sampaikan bahwa memang kita akan berencana memanggil PPI dan juga Voxpol dalam kaitannya dengan survei lain yang terjadi di NTT gitu. Tetapi
surat pemanggilan belum dikirim, mereka udah keluar. Keburu keluar. Keburu keluar. Jadi mungkin saya tidak tahu timingnya begitu pas, cuma dalam konteks PPI itu tidak ada hubungannya dengan kontroversi akibat keluarnya poltreking. Karena dalam suratnya jelas mereka bilang sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Tapi akankah dari Persepi meminta keterangan lebih lanjut dari PPI alasan sebenarnya mereka keluar atau cukup dengan alasan yang sudah disebutkan dalam surat? Kami percaya bahwa memang mereka sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Konsekuensinya berarti mungkin mereka tidak akan melakukan survei juga dalam waktu yang cukup panjang ke depan, karena dengan alasan demikian sebetulnya agak sulit bagi mereka untuk melakukan survei, apalagi kalau dalam konteks pilkada waktunya tinggal sebentar lagi. Oke. Dari poltreking bagaimana Mas Masuri melihat bahwa bukan hanya poltreking yang keluar, tapi dua lembaga survei lain dengan alasan yang berbeda ya. Satu memberikan alasan restrukturisasi, satunya tidak memberikan alasan. Tapi apakah Anda melihat ada kaitannya dengan masalah yang dihadapi oleh poltreking? Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada poltreking untuk menjelaskan terkait dengan barangkali kontroversi ya yang terjadi. Sebenarnya yang mulai kontroversi ini saya kira bukan dari poltreking. Kenapa? Karena temuan-temuan survei lain yang dilakukan oleh Kata Data misalnya, kemudian LSI sendiri di September ada poltreking, kemudian ada Carta Politika, ada Instrat yang tadi kami pelajari mengunggulkan RK Suswono. Tapi tiba-tiba ada lembaga survei yang kemudian mengunggulkan pasangan Pram Rano gitu. Jadi titik mula kontroversi ini sebenarnya bukan dari poltreking. Itu mungkin yang pertama yang ingin saya tegaskan. Tapi kan yang sebelumnya yang mengunggulkan itu timingnya sudah lama kan. Yang ini kan kita mempersoalkan yang berdekatan. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita konsisten dan percaya bahwa metodologi survei itu bisa membaca pergerakan persepsi dan survei opini publik dengan baik, mestinya kan tidak mungkin ada tiba-tiba hasil survei tiba-tiba dari yang awal unggul tiba-tiba drop sedemikian rupa misalnya. Itu kan yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, mungkin saya ingin komentari ke soal pertanyaan bagi kami. Jadi kami ingin menegaskan bahwa poltreking berani mempertanggungjawabkan data survei poltreking di depan Dewan Etik. Terlepas apakah Dewan Etik tadi tidak bisa menilai, tidak bisa memverifikasi, tapi sayangnya memberikan sanksi. Padahal tidak ada penjelasan tentang apa yang dilanggar oleh poltreking gitu. Itu yang sangat kami sayangkan sebenarnya. Nah, terkait dengan apakah teman-teman dari PPI, dari Foxpol misalnya ada kaitannya dengan poltreking, ya tadi sempat dijelaskan, tetapi saya ingin menyampaikan ada momentum ya, ada konteks gitu yang membuat mereka juga berani untuk keluar dari Persepi, dan yang mulai itu adalah poltreking Indonesia. Oke, jadi saya harus kembalikan lagi. Bisa nggak tadi dijawab data itu? Yang mana? Yang tadi ada yang itu 1.642, setelah yang dirilis 2.000. Oh, perbedaan data tersebut. Oke, boleh dimunculkan lagi grafik kesimpulan dan putusan dari Persepi? Sebagai gambaran bagi pemirsa, sebetulnya yang dimaksud dua dataset data raw yang berbeda, itu yang mana? Mungkin Mas Firly bisa sambil menjelaskan ya. Letak kesalahan, dianggap letak kesalahan dari poltreking itu di bagian mana? Di poin berikutnya di nomor 3, dua dataset yang berbeda itu apakah karena satunya 1.652, tapi yang dirilis ke publik jumlah respondennya 2.000. Nah, ini dia. Apakah ini Mas Philip letak kesalahannya? Ya, jadi begini, saya hadir dalam pemeriksaan untuk LSI dan juga untuk poltreking. Jadi ini obrolan kita dengan Mas Dur ini sama-sama tahu. Jadi ceritanya begini, untuk pemanggilan kami menggunakan indikator yang sama, baik untuk poltreking maupun LSI. Kita nggak mencari siapa yang benar nih dalam konteks yang menang, yang akan menang siapa enggak. Kami concern tentang kalau metodologi sama, dilakukan di waktu yang sama, hasilnya bertolak belakang, kita harus cari tahu apa yang menyebabkan sumber-sumber perbedaan ini. Maka itu kami minta 6 item kepada LSI dan kepada poltreking untuk diserahkan kepada kita, antara lain tadi dataset, kuesioner, catatan-catatan terkait misalnya penggantian responden dan seterusnya lengkap yang kita minta. Kedua lembaga ini menyerahkan sebelum waktu pemanggilan. Nah, dalam kasus poltreking, mungkin bisa saya sampaikan dan udah berulang kali disampaikan dalam Dewan Etik,
mestinya teman-teman Poltreking tahu apa yang dimaksud dengan dua dataset berbeda ini. Yang pertama dikirim adalah data berisi 2.000 responden, ya kan. Tetapi dalam investigasi oleh Dewan Etik, ternyata data yang available di dalam itu, di antara yang 2.000 itu hanya 1.652 tadi. Sisanya? Itu yang kita tanya kepada teman-teman di Poltreking. Disampaikan oleh teman-teman Poltreking karena mereka menggunakan teknologi, yaitu gadget dan lain-lain, data terletak di server. Jadi yang di-download adalah data yang sudah bersih kena filter dari server, begitu kan ya. Sehingga yang bisa dianalisis ada 1.652. Ada 300-an yang tidak valid datanya? Kesimpulannya begitu. Kemudian ditanya oleh Dewan Etik, dan kemudian kami beri kesempatan. Saya yang menyampaikan Anda begini aja. Tolong diambil data yang dari server itu, yang asli 2.000. Karena yang diumumkan ke publik 2.000. Ya. Tapi ternyata datanya 1.652. Jadi tolong dicari, diambil datanya yang dari server. Jawaban teman-teman Poltreking adalah itu ada di server karena ada kerjasama dengan vendor, surveinya sudah selesai, sudah ditutup, datanya nggak bisa diakses lagi, hilang, ya kan? Akhirnya kita minta tolong dibuatkan jawaban tertulis untuk diperiksa lagi oleh Dewan Etik, apakah penjelasan tertulisnya bisa diterima, artinya memenuhi syarat-syarat SOP. Nah, Dewan Etik menyimpulkan bahwa penjelasan tertulis tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena itu kita mengundang lagi teman-teman Poltreking. Yang kali kedua lewat Zoom. Lewat Zoom dihadiri oleh Mas Duri dan dihadiri oleh seluruh Dewan Etik. Juga saya kebetulan waktu itu lagi di luar negeri tapi ikut lewat Zoom. Baik. Ternyata data yang diminta dari server itu belum tersedia juga. Ya kan? Dan kemudian jawabannya adalah vendor sudah menutup dan seterusnya. Akibatnya teman-teman Dewan Etik menyatakan bahwa ini harus diambil keputusan. Karena itu keluarlah keputusan. Nah, masalahnya berarti dua data yang berbeda itu yang dimaksud yang mana tuh Mas Philip? Ketika keputusan sudah dibuat, teman-teman Poltreking menghubungi bahwa ini datanya ada. Ya kan? Data yang 2.000 dari server berhasil di-retract dari server yang mereka gunakan. Dan kemudian kita periksa lah. Ya kan? Data yang 2.000 itu ternyata ini yang ada perbedaan-perbedaan unik. Karena logika dari teman-teman Dewan Etik, data yang asli dari server mestinya ibaratnya nih lebih kotor. Karena itu yang raw sekali gitu kan. Yang sudah dikena filter seperti penjelasan teman-teman Poltreking, artinya mungkin datanya nggak bersih dan lain-lain, adalah yang 1.652. Berarti ini harus lebih kotor nih. Yang 1.652 pun itu kami periksa datanya ada yang misalnya jawabannya tidak available, sehingga dari berbagai banyak pertanyaan itu banyak yang missing values gitu kalau dalam bahasa teknik survei. Jadi maksudnya dua dataset yang berbeda itu adalah yang akhirnya di ujung diberikan 2.000 sama satu lagi di awal yang 1.652. Betul, yang menurut penjelasan teman Poltreking yang awal itu adalah yang sudah filter. Ternyata justru yang 2.000 baru datang dari server yang logikanya lebih kotor, missing value-nya udah nggak ada nih, malah rapi gitu. Sehingga kita kan menjadi ini yang harus kita pegang yang mana jadinya. Dan sehingga akhirnya tidak bisa diverifikasi. Tapi yang dipersoalkan oleh Poltreking tidak bisa diverifikasi, apakah artinya kami bersalah sehingga akhirnya disangsi? Dijawab nanti ya, Mas Duri. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di kontroversi. Jadi Mas Duri sudah dijelaskan itu loh yang dimaksud dua dataset yang berbeda yang diserahkan Poltreking kepada Persepi. Jadi apa lagi yang masih membingungkan soal di mana letak kesalahan Poltreking? Sudah dijelaskan loh oleh Persepi. Baik, itu kan versi Persepi gitu. Tapi Poltreking sejak awal tidak pernah memberikan data 1.652. Yang kami berikan itu bisa di cross check di drive ya, yang dikirimkan oleh Persepi, kemudian kami taruh ya, kami upload ke dalamnya. Kami memberikan 2.000 data asli. Nah, kemudian lalu yang kami kirim apa? Itu juga sama, data asli. Jadi ada satu versi terverifikasi dan satu versi
mentahan yang kami ekspor dari dashboard survei Poltreking Indonesia. Tapi sama-sama 2000? Sama-sama 2000, betul. Nah, terkait dengan, jadi ada variabel di dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking, karena kami ketat dalam proses verifikasinya, maka ada data-data yang itu tidak terverifikasi dengan baik dengan berbagai standar ya verifikasi yang ada di Poltreking, dari geolocation, kemudian durasi, foto, telepon, maka kemudian dia otomatis menjadi NA, not available. Jadi tapi variabel demografi itu tetap kita gunakan untuk menganalisis peta sebaran demografi di dalam survei yang dirilis oleh Poltreking Indonesia. Gitu. Tapi intinya adalah Poltreking merasa bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan data, tidak ada kesalahan di sini, tapi akhirnya memutuskan untuk keluar karena merasa tidak adil. Betul. Oke, versi Poltreking merasa tidak adil kan? Oke, Mas Philip boleh menjawab nanti, tapi saya harus lempar dulu ke narasumber yang lain ya. Bang Ciko, perbedaan survei sebetulnya ngaruh tidak sih buat Pram Rano? Nggak terlalu. Jadi gini, bagi kami dan saya juga yakin ini akan juga diamini oleh abang saya yang lebih pengalaman lagi di bidang politik. Artinya bagi kami ini bukan pertarungan survei, ini pertarungan pilkada. Bagaimana kita bisa datang ke kantong-kantong suara masyarakat langsung, dan survei itu walaupun penting nggak penting gitu loh. Iya kan? Artinya apa? Karena di internal kami juga akan mengukur sendiri pastinya. Kami juga punya hitung-hitungan sendiri, punya tim yang juga akan melakukan survei dan penting sudah nggak penting, tapi survei. ketika LSI survei Pram Rano tinggi seneng juga kan? Oh pasti senang, tapi pada prinsipnya gini kan, tapi kan ada banyak perbedaan. Tadi disampaikan ya, ada yang berbeda-beda. Tapi saya ingin mengkoreksi sedikit. Kalau bicara soal tren, kalau kita bandingkan dari semua, justru trennya ini semuanya adalah tren kenaikan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, ya kan? Nah, tetapi yang menarik justru satu-satunya Poltreking yang tetap bertahan di 53% atau 50 sekian persen seperti survei di bulan September. Tapi kalau dibandingkan dengan survei-survei lain yang walaupun Mas Pram dan Bang Dul itu mungkin tidak unggul atau belum unggul, tetap trennya adalah kita naiknya pesat, yang sana agak turun sedikit-sedikit. Nah, itu trennya di antara semua mayoritas hasil survei. Tapi kembali lagi, kalau kita lihat komentar-komentar Mas Pram, komentarnya cuma satu, bahwa ini dia cuma melihat sepintas, tapi dia akan tetap fight untuk bagaimana, dan dia juga mengingatkan pada tim bahwa kita akan tetap fight. Anggap aja survei ini nggak ada, ya kan? Karena kita melihat dengan dari Mas Pram di bulan Juli pernah dilempar namanya ke publik dan hanya mendapatkan suara survei, hasil surveinya 1%, kemudian ke 28% dan naik segini, artinya itu kan karena kita tidak terlalu memusingkan hasil survei. Jadi betul-betul kita dengan kacamata kuda tetap berjuang dengan strategi yang sudah kita canangkan selama ini, dan nampaknya berhasil. Terlepas dari kita sedang unggul atau tidak unggul. Tapi kita lihat tren itu kenaikan, dan kita percaya itu, kita yakin itu. Karena apa? Kita juga mengukur bukan hanya hasil surveinya. Kalau dari data Bawaslu, dan ini data Bawaslu bukan data dari kami, bahwa memang pasangan calon yang paling agresif dalam tanda kutip turun ke masyarakat, itu kan diukur sama mereka. Mereka memperhatikan gerak daripada paslon maupun timnya, kami yang paling masif dan paling intens. Oke, jadi menurut dari timnya Bang Ciko, petik-petik lah ya survei itu ya. Kalau dari Bang Nurdin, apakah baru belakangan ini kita lihat ada tren penurunan di surveinya RK Suswono, terlepas dari ada yang di urutan 1, ada yang di urutan kedua. Tapi apakah itu akhirnya membuat RK Suswono agak sedikit panik dengan tren penurunan tersebut? Hampir sama jawabannya Mas Ciko tadi ya. Bukan penting tidak penting, tapi bagi semua paslon itu sebetulnya survei itu bukan ukuran kepastian kemenangan. Tapi survei itu adalah pemetaan awal untuk mengetahui kondisi paslon, kondisi masyarakat, apa yang dikehendaki masyarakat, apa yang diharapkan masyarakat. Di situ kemudian paslon itu merancang daripada program-program pemenangan. Kalau tadi saya membaca survei dari 5 lembaga survei, itu sebetulnya imbang, gitu ya. Dua-dua tadi. Yang satu 3737, yang lain yang ada 2 mengunggulkan RK, 2 mengunggulkan Pram. Tapi begini, bagi pasangan Ridwan Kamil ini adalah sesuatu yang memberikan motivasi, yang bisa memicu semangat daripada seluruh tim pemenangan, seluruh relawan, ya. Bahwa dengan adanya kondisi menurut survei ini ada persaingan yang sudah mulai ketat, maka itu justru memberikan gambaran bagi pasangan RK bahwa kita harus bekerja lebih keras di sisa waktu kurang lebih 20 hari ini. Nah, oleh karena itu maka
tentu tadi Pak RK juga menanggapi dengan sangat santai hasil survei ini, bahwa bagus tidak bagus justru memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan spirit kepada dan mensugesti pada seluruh tim pemenangan untuk bekerja lebih keras lagi. Sekarang tidak ada lagi waktu, bukan tidak ada jam lagi untuk tidur, ya, meyakinkan masyarakat dengan program-program yang begitu bagus dari Pak RK. Oleh karena maka, tapi sebetulnya saya persepsi itu, sekalipun poltreking itu adalah mengunggulkan RK, tapi memang lembaga survei itu juga harus ditertibkan itu ya. Jangan sampai Anda ini, beberapa kali saya kontroversi, ini kontroversi yang paling. Akhirnya ada kontroversi beneran. Ada kontroversi karena dua-dua tadi ini, dua-dua. Tapi saya juga adalah poltreking itu waktu saya pilgub juga ada lembaga survei yang membantu saya. Tidak pernah begini, maksudnya tidak pernah dipersalahkan gitu. Dia objektif itu. Dan saya bicara sama Hanta Yuda, ini bukan bela Yuda, tapi itu kenyataan yang saya alami, bahwa dia bukan membantu saya, itu bukan karena pesanan, bukan karena order. Nah, dia bilang gini, Pak Nurdin ikut pilgub, kalau saya bikin bagus, kemudian timnya bekerja apa adanya, ujungnya kalah, untuk apa? Tuh. Lebih baik kalau saya mau membantu, lebih baik saya bikin yang pahit, supaya kerja keras, ujungnya senang gitu. Nah, artinya bahwa dia ada objektivitas tinggi. Nah, itu. Nah, sekarang kita bicara soal objektivitas survei ya. Prof Ikrar, karena tadi Bang Nurdin sudah menyinggung soal bukan berarti membantu, ada lembaga survei yang membantu seorang kandidat atau seorang calon, itu artinya itu adalah pesanan. Tapi tidak bisa dipungkiri kecurigaan publik sekarang mengarah kepada apakah betul survei itu benar-benar bisa dipesan, bisa diorder sesuai dengan sponsornya, sesuai dengan siapa yang bayarin. Dengan munculnya kasus perbedaan poltreking dengan LSI dan juga lembaga survei lainnya, akhirnya kecurigaan ini semakin kuat. Jadi benar tidak sebetulnya hasil survei tergantung siapa sponsornya? Makanya kan ada beberapa poin yang harus diutarakan oleh lembaga survei. Saya beri contoh misalnya dananya dari siapa. Ya. Siapa yang memberikan pesanan untuk survei itu dilakukan. Kemudian bagaimana pengambilan sampelnya ya. Kita ingat misalnya dalam pemilu 2009 kalau nggak salah ya, di mana sebuah lembaga survei, pasti Bung Nurdin masih ingat ya, menyatakan JK menang. Ya. Tapi si penyelenggara itu, yang saya juga kenal baik siapa orangnya, mengatakan kalau ini salah, saya akan berhenti menjadi pollster, saya bilang itu. Dia tidak akan melakukan lagi survei-survei itu. Dan itu benar dilakukan. Akhirnya berarti beneran ya? Ya, sampai sekarang dia nggak pernah melakukan survei. Tapi juga kalau kita lihat soal persoalan tadi ya, sampelnya bisa aja sama gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah orang-orangnya juga sama? Ini kan juga menjadi pertanyaan ya. Metodologinya mungkin sama. Dan kemudian SOP-nya sama. Tapi kalau orang yang ditanya itu berbeda, bisa aja. Respondennya berbeda. Respondennya berbeda. Formulasi pertanyaannya juga mempengaruhi. Betul. Ya. Ada juga yang lain ya. Saya juga baru belajar nih. Ternyata di dalam survei-survei di pemilihan presiden Amerika Serikat ya, dalam 2 kali survei besar ya, itu dalam kasus dulu Hillary, Anda tahu ya, angka kemenangan Hillary itu sangat tinggi ya. Dan kemarin juga adalah angka kemenangan Kamala Harris kan memang kecil, cuma 0, sekian persen. Tapi rupanya lembaga survei itu lalainya ya, kalau menurut apa yang saya pelajari ya, dia tidak mensurvei orang-orang yang di bawah yang tidak pernah diperhitungkan di dalam elektoral ya. Dan akhirnya justru mereka inilah yang kemudian bisa mengubah hasil pemilu di Amerika Serikat misalnya gitu kan. Ya dulu waktu saya tinggal di Australia ya, itu kalau saya baca Gallup poll udah percaya lah, udah pastilah yang menang tuh misalnya apakah John Howard ataukah Bob Hawke itu kita udah percaya. Itu karena kredibilitas lembaga surveinya. Karena kredibilitas lembaga survei dan juga titik-titik krusialnya itu hampir tidak ada. Kenapa demikian? Karena di Australia kan pada saat itu cuma ada 2 pemain besar yaitu Partai Buruh dan kalau di Indonesia apakah sulit Prof untuk mempercayai kredibilitas lembaga survei yang betul-betul kita percaya itu? Saya tidak bisa mengatakan lembaga survei itu bisa dipercaya atau tidak ya. Tapi yang jelas saya masih ingat Hanta Yuda pernah membuat satu pernyataan ya, ketika dia melakukan quick count kalau nggak salah ya. Quick count dan
Poltreking Institute itu adalah yang paling mendekati, ingat ya, benar nggak, Bung? Iya, betul. Di paling mendekati hasil dari pemilu, saya lupa tahun 2014. 2014, ya. Jadi apa yang saya katakan di sini berarti dia melakukan atau poltreking pada saat itu melakukan penelitian dengan benar-benar sangat baik ya, khususnya menghitung setelah polling itu terjadi. Gitu baik. Kegaduhan ini pada akhirnya Mas Philip membuat publik bertanya-tanya tidak hanya soal kredibilitas lembaga survei, tapi juga soal bagaimana proporsionalitas atau independensi dari Persepi. Jadi dengan adanya kegaduhan ini, bagaimana Persepi melihat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga survei dan juga Persepi, apa yang harus dilakukan? Fungsi Persepi ini kan asosiasi dari lembaga survei. Jadi dia melakukan kegiatan juga terus-menerus untuk capacity building. Kita ada training tahunan, metodologi. Juga ada pernah mengundang pollster-pollster dari luar negeri untuk berbagi pengalaman. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Misalnya pertanyaan tentang agama, itu kan pasti jawabannya bisa bias dan seterusnya. Itu kita lakukan terus-menerus untuk meningkatkan capacity building. Yang kedua yang sering kita lakukan juga adalah expose data. Biasanya quick count itu tiap pemilu pasti diributkan orang. Akibatnya seperti tahun 2019 kami minta semua lembaga survei yang melakukan quick count, kita sewa tempat di saya lupa hotel apa itu. Jadi bawa semua datanya, buka dashboardnya biar semua orang bisa lihat. Dan kita isu konferensi pers menghilangkan keraguan orang. Yang ketiga ada dewan etik. Jadi sebetulnya pemanggilan ini bukan yang pertama. Jadi beberapa waktu belakangan memang kita semakin sering melihat survei yang hasilnya terbalik-balik antara beberapa lembaga, ya kan? 2 tahun terakhir udah berapa kali, tapi bukan dewan etik. Karena waktu itu kita pikir dalam konteks bahwa ini mungkin hanya perbedaan persepsi dan lain-lain. Dan mungkin waktunya tidak terlalu dekat dengan pelaksanaan pemilu hari haknya gitu. Makanya yang manggil hanya pengurus. Tapi ini karena sudah dekat dengan pilkadanya, maka Dewan Etik harus memanggil gitu. Yang keempat, terkait dengan ini kita akan melakukan, kita akan paparkan data yang disampaikan LSI dan juga data yang disampaikan oleh Poltreking. Kita akan mengadakan rapat umum anggota, nanti juga terbuka untuk media. Media kalau mau datang silakan, kita liatin aja data itu yang bentuk tanggung jawab Persepi ya. Iya, kita lihat aja. Ini loh yang kita, ini yang punya LSI, ini yang punya Poltreking. Jadi nanti orang bisa melihat sendiri. Sekarang kan sudah ada usulan nih Mas Philip dan juga Mas Masudri ya soal bagaimana seharusnya lembaga survei itu kalau mau dipercaya ya sudah terang-terangan saja, buka sponsornya siapa, pesan yang memesan itu siapa, supaya ya fair-fairan aja. Bagaimana menjawab itu nanti kita akan bahas ya Bang Nurdin, tapi kita jeda dulu dahulu. Kontroversi akan kembali lagi. Kembali lagi di kontroversi, pemirsa, menanggapi perbedaan hasil survei yang dirilis belakangan ini terutama di wilayah DKI Jakarta. Dari PDI Perjuangan, ketua umumnya langsung yaitu Bu Megawati Soekarno Putri langsung menyikapi juga persoalan ini dengan mengatakan bahwa dia yakin survei itu memang bisa dibeli. Ini pernyataan dari Bu Mega. Nah, pertanyaan saya Mas Duri, sekarang kan ada tudingan survei itu bisa dibeli, dipesan sesuai dengan kemauan sponsor. Poltreking sebetulnya melakukan itu tidak sih di Jakarta? Atau di daerah lainnya? Survei itu kan seperti kita ke laboratorium gitu, ke lab, kita misalnya mau cek kesehatan gitu kan. Kemudian ya klien misalnya melakukan proses administrasi yang terkait. Tapi ingat bahwa hasil lab itu tidak bisa diintervensi oleh orang misalnya yang ingin mengecek kesehatan. Saya kira sama dalam konteks survei juga. Orang boleh, misalnya ingin survei, saya ingin lihat elektabilitas saya seperti apa misalnya. Boleh. Sah-sah saja. Betul. Di Poltreking, mereka tidak bisa melakukan intervensi sama sekali terhadap hasil data yang dikeluarkan oleh Poltreking, meskipun misalnya
ada klien, ada kandidat misalnya yang ingin survei ke Poltreking Indonesia. Boleh pesan, boleh mereka yang bayar, tapi proses dan hasil tidak bisa diintervensi. Betul sekali. Jadi dari proses hasil tidak bisa diintervensi. Poltreking tidak pernah mengubah data sama sekali. 0,00% 1% sekalipun. Bukan sesuai dengan kemauan pesanan dari yang mesen, yang bayar. Kami pastikan itu tidak pernah bisa dilakukan di Poltreking. Dan tadi Pak Nurdin, kemudian Prof. Ikrar memberikan cerita tentang reputasi perjalanan Poltreking Indonesia sejak 2012. Dan di Pilpres 2024 kemarin, Poltreking itu masuk salah satu anggota terbaik di Persepi lah, dengan selisih 0,12% seperti yang dirankingkan oleh Persepi. Oke, Bang Nurdin, kalau ada yang bisa dipesan, itu kan berarti mengonfirmasi bahwa bisa saja dari paslon atau kandidat yang sedang mengikuti kontestasi itu yang memesan, yang membayar. Itu menurut Bang Nurdin juga sah-sah saja? Apakah dari kandidat tidak punya hasrat untuk mengintervensi hasil dari survei tersebut? Jadi begini, saya pernah ikut pilgub ya. Jadi saya paham betul tentang lika-liku survei gitu ya. Tapi itu Pak Poltreking. Jadi kalau dikatakan sponsor dan biayai, itu pasti paslon. Pasti yang memesan itu. Tapi apakah ini kemudian pesanan itu ada titipan bahwa harus membuat bagus atau memenangkan, itu tidak. Nah, tetapi ada juga lembaga survei yang memang bisa digunakan untuk itu. Tapi dalam tingkat strategi, saya menggunakan 5 konsultan. Ya, ada konsultan survei, ada konsultan pemenangan, ada konsultan untuk jaringan, ada monet. 4 konsultan saya gunakan itu. Ada konsultan untuk publik. Nah, tapi ada konsultan yang memang kita pakai, ya khususnya konsultan pemenangan dengan konsultan Monep, itu yang objektif sekali, sama sekali tidak bisa karena kita butuh itu, kita butuh yang objektif, kita butuh yang sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang menjadi masyarakat dan potensi kita sudah sampai di mana dan kemampuan kita sudah sampai di mana. Tapi ada suatu strategi bahwa kita perlu publish yang kalau ada paslon yang memang terlalu tinggi dan sebagainya, kita perlu kemungkinan hasil survei itu bisa mempengaruhi daripada pikiran, sikap daripada pemilih. Jadi surveinya tidak dipublikasikan? Tapi itu strategi. Nah, bukan justru kita survei, kita intervensi, dan itu ada lembaga, tapi itu bukan Poltreking bukan ya. Ada lembaga survei bisa kita gunakan, tapi itu kepentingan paslon untuk strategi opini. Nah, dan pernah saya lakukan itu, gitu, dalam rangka untuk ikut mempengaruhi daripada sikap, pikiran daripada. Ini berarti ada satu testimoni ya, survei itu dalam tanda kutip bisa dipesan. Sepanjang survei itu dibayar oleh paslon, maka tidak mungkin objektif 100%. Nah mungkin, ya. Disuruh belum tentu, ya, mungkin tidak. Tetapi dia ada rasa untuk membantu daripada yang mengorder itu. Nah, usul saya, Persepi mungkin bisa usulkan lembaga survei dibayar oleh KPU gitu. Jadi jangan dibayar oleh paslon, sehingga objektivitasnya masih 100% itu. Dibayar oleh paslon. Dan jadi kalau dibiayai oleh paslon tidak mungkin 100% objektif. Tidak mungkin. Tapi kalau kata Mas Duri tadi, udah dibiayai sama paslon. Tapi kata Mas Duri tadi mau dibiayai apapun tidak bisa diintervensi. Sekalipun tidak ada permintaan, jangan salah. Poltreking tidak mau, tapi responden siapa melakukan? Responden juga yang melakukan pengambilan sampel. Tapi surveyor tidak tahu siapa misalnya yang dalam konteks ini misalnya yang secara administrasi mengurus soal kebutuhan terkait dengan survei. Oleh Poltreking dipastikan jadi tidak ada bias itu gitu. Tidak ada bias kalau menurut Poltreking, kalau menurut Bang Nurdin tetap saja 100% itu tidak bisa sangat objektif lah kalau yang membiayai paslon. Jadi gimana dong Persepi untuk menertibkannya? Menurut saya ini soal supply demand. Memang ada, mungkin paling nggak pengakuan Bang Nurdin Halid tadi bahwa ada juga mungkin politisi-politisi yang mau menggunakan survei yang kira-kira mereka bisa atur dirilis atau tidak, atau mungkin ekstrimnya diubah angkanya atau tidak, itu kan ada itu. Jadi ada demand-nya. Pas survei mereka jelek, gak usah dirilis. Gitu iya, ada demand-nya nih. Jadi sekarang tergantung memang integritas lembaga survei. Dan memang tugas Persepi untuk menjaga ini. Makanya antara lain kita melakukan berbagai hal. Misalnya teman-teman yang menjadi anggota Persepi harus menunjukkan bahwa dia punya statistician yang benar. Dia juga punya kejelasan tentang pengurusan organisasi dan seterusnya. Harus ikut training dan seterusnya. Pada akhirnya kan sama aja. Kita juga tidak bisa. Makanya kalau ada laporan masyarakat, kita lakukan pemanggilan seperti sidang Dewan Etik itu. Tapi harus ada laporan dulu ya Mas Philip? Ya, memang mencegah dari awal nggak bisa tuh. Misalnya memang diwajibkan saja mereka harus declare siapa sponsornya, siapa pemesannya. Kalau dalam berbagai kesempatan di dalam forum-forum Persepi, kami sudah sering menyampaikan bahwa
cantumkanlah pendanaan. Cuma maksudnya begini, kalau politisi-politisi itu kadang-kadang saya yakin, saya nggak pernah ngalamin, punya namanya non-disclosure agreement. Jadi itu antara si politisi dengan lembaga surveinya. Menurut saya yang harus lebih menggerakkan masyarakat untuk kritis terhadap lembaga survei adalah satu, media, ya kan? Media yang harus kejar. Tanya, ini dananya dari mana? Kalau enggak, ya bisa ditulis saja, menolak menjelaskan siapa sumber dananya, misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman, dan kita Persepi pernah mengadakan training untuk teman-teman media. Misalnya bagaimana membaca survei secara kritis, sehingga mungkin akan memperbaiki dan juga ikut menyumbang pada sebetulnya survei ini kan di Indonesia relatif baru. Opini publik itu baru terjadi karena kita makin demokratis. Karena itu suara individu penting untuk diketahui. Satu, buat politisi menghemat uang. Karena dia tahu misalnya, oke, di daerah ini pengalaman Bang Nurdin misalnya di kabupaten ini ternyata saya udah itu kasus yang hilang aja, udah nggak mungkin saya menang di situ. Oke, Mas Philip. Untuk apa kita harus taruh misalnya investasi banyak pemenangan di sana dan lain-lain? Itu sebenarnya antara lain itu. Dua, juga menjadi pemandu buat masyarakat. Sama kayak advertising lah. Orang membuat iklan kan supaya produknya dibeli. Tapi kan ujungnya adalah bagaimana pembelinya kritis terhadap iklannya. Nah, survei juga sama menurut saya. Baik. Nanti kita akan bicara soal pengaruh survei sebetulnya terhadap persepsi publik itu seberapa jauh. Tapi saya ingin tanya juga nih kepada Bang Ciko. Pramrano melakukan pemesanan itu tidak untuk di Jakarta, pesan survei supaya survei Pramranonya jadi bagus nih dibandingin RK Suswono? Tahu kita enggak. Dan masyarakat juga tahu sih siapa sih yang dekat dengan Pramrano dan PDI Perjuangan. Iya kan? Carta Politika kan paling dekat. Sampai hari ini surveinya Carta Politika kita di bawah kok. Jadi ini kita ngomong fair aja gitu. Masalah Carta Politika itu kita pesan apa enggak itu bisa the point ya. Tapi poinnya adalah itu tadi, kalau mau siapa yang dekat dengan kita, ya kan, lembaga survei mana, tokoh mana yang bilang tokoh netral yang dekat dengan kita itu siapa, kan semua orang tahu. Jadi nggak bisa tapi saya ingin sedikit membela apa yang disampaikan oleh Ibu Mega tadi ya. Saya rasa lembaga itu nggak bisa punya integritas. Yang punya integritas itu manusia. Ya, kita nggak bisa. Ini kita hidup di negara yang bukan di negara, bahkan di dunia yang polisi aja bisa jadi penjahat kok. Iya kan? Ini kenyataan. Jadi kita ini debat kusir. Kalau dibilang enggak, kita pasti enggak. Sorry ya Mas ya. Tapi kan intinya kita nggak tahu 1, 2 orang, 3 orang di dalam bisa disogok sama orang. Ya. Iya kan? Ini this is the world that we're living in. Ya, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Makanya di Amerika juga ada bagaimana push polls itu dilarang, ya kan? Cara-cara bertanyanya seperti apa sih ketika lo melakukan polling? Kan itu juga diperhatikan. Baik. Jangan mengarah sehingga memang akan menguntungkan salah satu kandidat misalnya. Kan itu bisa aja gitu. Tapi kan itu betul-betul harus detail dan setiap harinya, dan itu diperbarui lagi metode-metodenya untuk bagaimana bisa meminimalisir kejadian-kejadian seperti itu. Itu satu hal. Tapi kan kembali lagi kita bicara soal uang, Bos. Ya kan? Semua orang ada harganya, tergantung berapanya. Itu kan kata-kata orang. Iya kan? Baik. Orang itu cuma 3 macam. Ada sistem ya. Ada sistem proses yang nanti ditanggapi lagi ya Bapak-bapak ya. Diperbaiki lagi. Makanya saya bilang polisi aja bisa jadi penjahat. Nah, apa yang kita mempertanyakan sistem di kepolisian, mempertanyakan sistem di lembaga-lembaga lain. Apakah lembaga kita lebih hebat sistemnya dari lembaga lain? Kan enggak. Nah, saya tidak menuduh siapa-siapa. Tapi saya tidak mau juga mengatakan tadi lembaga itu bisa kredibel atau berintegritas. Yang bisa berintegritas itu manusia, dan manusia itu satu persatu, dan dia bisa ada di mana aja. Dia bisa jadi direkturnya, dia bisa juga jadi sebagai pollsternya, sebagai yang mencari suara responden. Ya kan, ini kan bisa terjadi di mana. Saya akan memberikan ruang juga kepada narasumber yang lain, tapi kita harus jeda lagi ya. Kontroversi untuk lembaga akan kembali saat lagi. Oke. Oke, kita tiba di segmen terakhir, Prof. Ikrar. Kita tahu kan ada efek namanya efek ikut-ikutan ya, efek bandwagon ya, efek ikut-ikutan. Berarti survei itu apakah memang tools yang efektif untuk mempengaruhi preferensi pemilih? Ya, jadi salah satu tujuan dari survei, dan maaf ini ada juga yang nggak benar tadi, itu adalah bagaimana memenangkan salah satu pasangan calon dengan harapan ini bisa jadi gerbong atau lokomotif pendorong, penarik supaya orang ikut dalam pemilihan itu.
Tapi juga kita tahu ya, apalagi di era reformasi 2 tahun terakhir ini ya, atau di era Jokowi yang terakhir lah, itu kadang-kadang penggunaan kepala desa, penggunaan aparat keamanan dalam kerja-kerja survei menjadi tidak independen, itu juga terjadi. Saya beri contoh misalnya kepala desa bilang jangan masuk ke sana gitu kan. Atau rakyat di suatu desa, mari sini kita yang isi deh gitu kan. Padahal rupanya dia desa di situ memang udah ada plot bahwa dia akan memenangkan. Sudah disetting gitu ya? Betul. Sudah disetting, tidak steril lagi. Jadi itulah kerepotan dari lembaga survei atau pelaku survei. Nah, ini buat teman-teman di poltreking ya, kalau benar tadi Bung Philip mengatakan bahwa itu sampel nomor sekian kok ada 3. Itu berarti pelaksana pengumpul data di lapangan yang bermain. Maksud saya, apakah itu mereka mengisi sendiri atau 3 orang melakukan survei pada orang yang sama? Nah, itu juga menjadi suatu yang harus kemudian diteliti dengan baik. Begitu. Pada intinya sekarang ada kecurigaan publik makin tinggi malahan terhadap lembaga survei. Itulah kenapa kemudian proses verifikasi survei itu menjadi penting. Jadi ada quality control di dalam pelaksanaan survei, dan itu yang dilakukan oleh poltreking. Kalau terkait dengan data tadi, tidak ada perbedaan di poltreking antara data yang asli pertama dengan data yang versi ekspor dari dashboard poltreking. Ini masih kembali ke data ya. Betul. Tapi apakah keluar dari Persepi itu adalah jalan keluar akan membuat integritas poltreking pulih dengan keluar dari Persepi? Atau malah semakin tidak dipercaya? Justru kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa keluar dari Persepi bagi kami adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena kami merasa ada tendensi yang kurang baik dari, ya mohon maaf, Dewan Etik kepada Poltreking Indonesia. Jadi sebagai wasit pun tidak adil begitu? Betul. Ya mohon maaf, tadi wasit merangkap pemain itu rada-rada kurang tepat kayaknya. Bahkan mungkin tidak tepat. Wasit gitu. Dan merangkap itu pemain. penting saya kira. Gimana itu Mas Philip menjawabnya? Sebenarnya gini, persoalan di Indonesia ini ada 2 ya terkait survei. Satu, banyak lembaga survei sekaligus tim pemenangan. Ini yang sebenarnya nggak boleh. Kalau dia survei. Kalau dia pemenangan, dia pemenangan. Nah, ini yang menyebabkan banyak hal yang tadi disampaikan oleh Pak Ikrar dan Pak Nurdin Halid. Kalau dia survei merangkap konsultan? Ya, konsultan itu pemenangan. Jadi itu agak tidak rumit. boleh. Makanya kalau lembaga kayak Gallup tadi yang disebutkan oleh Mas Ikrar itu dipercaya karena orang tahu dia memang pollster. Dia bukan konsultan. Gitu. Nah, ini dalam konteks Indonesia, ini dunia baru sehingga dia masih bercampur. Kita harus perbaiki memang. Mungkin harus ada dari pengalaman ini kan ada pembelajaran nih. Momentum kita harus buat ini, Mas aturan. Philip. Satu. Yang kedua, misalnya pengalaman dari teman-teman poltreking. Data udah nggak ada katanya, padahal surveinya baru seminggu yang lalu. Maka kita ada mungkin ya. Nggak bisa. Jadi sebenarnya udah off karena proses survei di kami kan sangat banyak. Gitu. Bukan tidak ada. Kami aslinya sudah bisa mengembalikan data tersebut. Ya, gitu. Saya selesaikan dulu. Singkat Mas Philip, waktu kita sudah jadi habis. mungkin kita akan bikin aturan di Persepi bahwa data itu nggak boleh ditutup sampai pilkadanya selesai, mungkin tambah 6 bulan atau setahun dan lain-lain gitu. Yang ketiga saya mau sampaikan gini Mbak Zilvia, ada kasus-kasus di mana awalnya surveinya kecil, toto dia menang. SBY 2004, waktu mulai survei itu 7%. Tiba-tiba dia bekerja karena surveinya 7%, dia bisa naik. Jadi nggak benar kalau misalnya yang dibilang Pak Mas Duri tadi, bahwa nggak mungkin survei itu berubah secara signifikan. Bukan, kalau yang kedua, ada dinamika yang signifikan, betul. Ini giliran saya dulu. Yang kedua, udah mau selesai nih, udah mau selesai. Yang kedua, pengalaman lain, Pak Jokowi tahun 2012, mulai dengan survei yang rendah juga, dan nggak ada dukungan, karena yang lain partainya banyak sekali. Pak Jokowi hanya PDIP dan Gerindra waktu itu. Jadi itu sebetulnya pengaruh survei dan opini publik itu, dan terkait dengan penggunaan kekuasaan, kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak. Poin saya. Intinya perbaikan harus selalu dilakukan ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi momentum bagi semua pihak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Dan pemirsa, ibarat sendok dan garpu, hasil survei sudah jadi bagian dari setiap kontestasi politik di negeri ini. Karena itu ekosistem lembaga survei harus dipastikan berjalan baik, semua harus taat aturan dan taat etik. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.